Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri yaitu Nurul Firdausi Akhla dengan NIM terakhir 107, kemudian Triwanda Septiana dengan NIM terakhir 120, kemudian Muhammad Ilfan dengan NIM terakhir 132, dan juga Wandalina Dewi Puspita dengan NIM terakhir 133. Kami akan membawakan materi kedua, yaitu strategi pembelajaran berorientasi standar proses. Dalam strategi pembelajaran berorientasi standar proses ini terdapat 4 poin, di mana poin pertama yaitu belajar sebagai proses, poin kedua yaitu kegiatan pembelajaran berorientasi standar proses, poin ketiga yaitu unsur-unsur strategi pembelajaran dengan cara mengembangkan. Kemudian poin keempat yaitu menciptakan atau menyusun strategi. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan belajar sebagai proses. Jadi, proses dan fase belajar itu menurut Chaplin, proses adalah suatu perubahan khususnya yang menyangkut perubahan tingkah laku atau perubahan kejiwaan. Namun menurut Reber, proses yaitu cara-cara atau langkah-langkah khusus yang dengannya beberapa perubahan ditimbulkan hingga tercapainya hasil-hasil tertentu. Maka dari teman tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa proses yaitu cara-cara atau tahapan perubahan yang terjadi karena faktor tertentu. Misalnya proses pendidikan, tahapan perubahan peserta didik menuju ke arah yang positif karena pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Proses pertama yaitu berlangsungnya proses belajar. Pengembangan kreativitas dilakukan dengan adanya interaksi antara pendidik dengan peserta didik yang meliputi proses berkenaan dengan cara belajar berkembang, bagaimana peserta didik bergaul dengan pendidik, bagaimana peserta didik terlibat dalam proses itu, bagaimana peserta didik berinteraksi dengan lingkungannya. Proses kedua yaitu karakteristik proses belajar. Di sini, prosesnya dilakukan secara sadar yang mampu digunakan untuk merubah perilaku. Proses selanjutnya yaitu karakteristik proses belajar. Proses ini dilakukan secara sadar sehingga mampu digunakan untuk merubah perilaku dari peserta didik. Proses yang terakhir yaitu tahap-tahap dan fase-fase dalam proses belajar. Dalam proses belajar, manusia melakukan beberapa tahapan. Karena itu, dapat merubah suatu perilaku, diperlukan usaha dan tahapan sedikit demi sedikit. Beberapa tahapan ini yaitu menurut Jerome S. Brown, dalam proses belajar, siswa itu menempuh 3 episode, yaitu yang pertama, tahapan informasi, yang kedua transformasi, dan yang ketiga adalah evaluasi. Kemudian, menurut Amo Everything, proses belajar itu selalu berlangsung dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama, acquisition atau tahap perolehan, yang kedua, storage atau tahap penyimpanan informasi, dan yang ketiga adalah retrieval, di mana ini adalah tahap mendapatkan kembali informasi. Selanjutnya, menurut Albert Bandura, tiap proses belajar mempunyai urutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap perhatian, yang kedua yaitu tahap produksi, yang ketiga yaitu tahap motivasi. Poin selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran berorientasi standar proses. Standar proses pendidikan
adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, di mana hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6. Standar proses pendidikan ini telah dimaksudkan berlaku pada setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu dalam lingkup secara nasional. Dengan demikian, dikembangkanlah standar proses yang mencakup beberapa poin, antara lain satu yaitu perencanaan proses pembelajaran, di mana perencanaan proses pembelajaran ini dirancang dalam bentuk silabus dan juga RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang mana silabus dan RPP ini mengacu pada standar isi yang telah ditentukan. Kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pada pelaksanaan pembelajaran ini, itu merupakan interaksi antara pendidik atau guru dan peserta didik yang dilakukan dalam suatu ruangan dengan waktu tertentu dalam rangka untuk menyampaikan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan dari pengajaran tersebut. Yang ketiga yaitu penilaian proses dan hasil pembelajaran. Pada penilaian proses pembelajaran ini menggunakan pendekatan penilaian autentik, yang mana menilai kesiapan peserta didik, proses, dan juga hasil belajar secara utuh. Karena dirasa tiga komponen tersebut mampu menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek sikap. Poin terakhir yaitu pengawasan proses pembelajaran. Pada pengawasan proses pembelajaran ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan supervisi, evaluasi pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan, yang mana proses pengawasan ini pada pembelajaran dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan juga pengawas. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian pada mata pelajaran. Sedangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Poin C. Unsur-unsur strategi pembelajaran dan bagaimana mengembangkannya. Tujuan menciptakan strategi pembelajaran adalah untuk menjelaskan bagaimana kegiatan pembelajaran akan berhubungan dengan pencapaian yang didapat. Dalam membuat strategi pembelajaran, harus mampu menggabungkan pengetahuan tentang teori dan desain pembelajaran dengan pengalaman peserta didik dan tujuan pembelajaran. Menurut Diki dan Kari, ada 4 elemen strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu rangkaian atau keurutan dan pengelompokan konten. Dalam rangkaian atau urutan dalam kelompokan konten terdapat 2 elemen. A. Rangkaian atau keurutan konten, di mana dalam pengembangan strategi pembelajaran harus membuat keputusan mengenai rangkaian atau urutan mengajar dan pengelompokan konten yang merujuk kepada keurutan tujuan. Yang B. Pengelompokan pembelajaran. Selanjutnya, yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana pengelola komponen kegiatan pembelajaran untuk menentukan beberapa banyak waktu yang telah ditentukan.
elemen strategi pembelajaran yang kedua yaitu komponen belajar. Elemen berikutnya dalam strategi pembelajaran adalah penjelasan mengenai komponen belajar. Teori mengajar dari Gagne terdapat 3 komponen utama, yaitu kategori belajar, kondisi pembelajaran, dan 9 peristiwa dalam mengajar. Agar mendapat pembelajaran yang efektif, maka mengajar harus ditunjukkan untuk mempengaruhi pembelajaran internal. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik. Unsur berikutnya dari strategi pembelajaran adalah deskripsi bagaimana siswa akan dikelompokkan dalam pembelajaran. Pengelompokan siswa dapat menghambat pembelajaran individu, akan tetapi pada saat bersamaan mereka akan termotivasi dan menjaga minat belajar mereka agar mereka bisa bersaing antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, pemilihan media dan sistem pengajaran. Pada bagian ini perlu memperhatikan sistem penyampaian untuk keseluruhan pembelajaran. Sesuai media apa yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam pengajaran, contohnya seperti penyampaian materi di dalam kelas, melalui kaset video, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, strategi pembelajaran menurut Slameto mencakup 7 unsur. Yang pertama, komponen sistem, di antaranya guru atau dosen, siswa atau mahasiswa, baik dalam ikatan kelas, kelompok maupun perorangan yang akan terlibat dalam kegiatan belajar mengajar yang telah disiapkan. Yang kedua, jadwal pelaksanaan, baik secara format dan lama kegiatan telah disiapkan. Yang ketiga, tugas-tugas belajar yang akan dipelajari. Yang keempat, materi atau bahan, yaitu mencakup alat pelajaran dan alat bantu mengajar yang disiapkan dan diatur untuk ditujukan ke siswa. Yang kelima, bahan pengait yang telah direncanakan. Yang keenam, metode dan teknik penyajian yang telah dipilih, misalnya ceramah, diskusi, dan lain sebagainya. Ketujuh yaitu media yang akan digunakan, yaitu digunakan guru untuk merealisasikan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya poin D, menciptakan atau menyusun strategi. Dalam kajian teknologi pendidikan ke dalam ranah perancangan pembelajaran, perkembangan strategi pembelajaran sebagai suatu ilmu mengalami perkembangan dan dipergunakan dalam lapangan pendidikan dan pembelajaran. Demikian pula halnya dengan proses pembelajaran, pendidik harus melakukan identifikasi kepada semua yang berhubungan dengan proses pembelajaran yang akan dilakukannya, dan pendidik perlu mengetahui siapa yang menjadi peserta didiknya, bagaimana variasi tingkat inteligensi dan dari latar belakang apa mereka berasal, dan apakah mereka berasal dari yang sama ataupun dari program yang berbeda, dan bagaimana motivasinya, dan yang lainnya. Dalam seluruh materi yang disampaikan, di samping itu juga proses pembelajaran akan mengalami kendala, sehingga suasana pembelajaran menjadi tidak kondusif atau berjalan tanpa arah, serta berlalu tanpa makna. Bukankah setiap pendidik yang ditanya akan memiliki jawaban yang sama, yaitu menginginkan agar semua peserta didik mampu memahami seluruh materi yang disampaikannya. Dan oleh karena itu, para guru ataupun pendidik harus mempersiapkan dan berstrategi sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran dimulai. Dan pengertian strategi menurut beberapa pendapat yaitu, yang pertama, McDonald mendefinisikan strategi sebagai the art of carrying out plans skillfully, yaitu strategi merupakan suatu seni untuk melaksanakan sesuatu secara baik atau terampil. Dan itulah sebabnya strategi pembelajaran dipakai sebagai suatu seni untuk membawa peserta didik ke dalam
suasana pembelajaran, dan berada pada posisi yang menguntungkan. Yang kedua yaitu Seal dan Rickey, memberikan definisi strategi sebagai instructional strategies of specification for selection and sequence event and active with elation. Sejalan dengan pendapat David, yaitu berdasarkan rumusan tersebut, strategi diartikan sebagai suatu rencana tindakan, metode atau serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan dalam artian luas, strategi dapat mencakup yaitu metode, pendekatan, pemilihan sumber-sumber termasuk media yang digunakan dalam aktivitas belajar, pengelompokan audiens ataupun peserta didik, dan pengukuran keberhasilannya. Dalam hal proses menyusun atau menciptakan strategi dalam pembelajaran, diperlukan beberapa cara atau langkah untuk terciptanya proses pembelajaran, yaitu yang pertama, rencana pembelajaran. Dalam rencana pembelajaran merupakan kombinasi yang spesifik dari metode yang dipilih dalam suatu kegiatan pembelajaran. Rencana pembelajaran dapat berupa apa yang melibatkan banyak metode dan media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, kombinasi dari beberapa metode mengajar sebagai wujud pelaksanaan dari rencana instruksional, yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, tugas, problem solving, dan latihan. Dalam metode ceramah digunakan oleh kebanyakan guru di sekolah saat ini, yang dimana metode tersebut pada umumnya terdiri dari pemberian penjelasan kepada peserta didik diiringi dengan pemberian tugas atau latihan, dan memberikan contoh pemecahan masalah dan aktivitas pembelajaran dapat aktif dan kreatif. Selanjutnya yaitu tanya jawab. Setelah adanya tanya jawab yang diberikan oleh guru, maka dipandang perlu untuk memberikan kesempatan peserta didik untuk mengadakan tanya jawab. Selanjutnya diskusi. Sebagaimana diketahui bahwa metode ceramah senantiasa diawali dengan memberikan informasi kepada peserta didik yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan untuk didiskusikan. Dan selanjutnya tugas. Dalam hal tugas pun, peserta didik diberikan beberapa tugas yang harus dikerjakan dan tujuannya untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh peserta didik dalam pemahaman materinya. Dan latihan. Latihan pada umumnya digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan yang diajarkan, yang dimana apakah peserta didik mampu memahami dan mengerti apa yang telah disampaikan oleh guru. Contohnya dalam pemberian materi tentang kegiatan menari, yaitu peserta didik dapat mempraktekkan contoh gaya atau gerakan tangan ketika menari. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Secara umum, klasifikasi strategi dibagi menjadi dua bagian, yaitu strategi ekspositif dan strategi eksperiensial. Yang dimana strategi ekspositif penekanannya pada pembelajaran, belajar untuk mengolah informasi dan strategi pembelajaran. Dan langkah-langkahnya yaitu yang pertama, penerimaan informasi. Berkenaan dengan prinsip dan kaidah yang umumnya biasanya disertai dengan contoh. Yang kedua yaitu pemahaman terhadap prinsip-prinsip umum. Yang ketiga, penerapan khusus prinsip terhadap suatu kasus. Yang keempat, penerapan sebenarnya informasi dan penerapan yang diperoleh. Yang selanjutnya pada strategi eksperiensial, strategi yang penekannya menitik beratkan pada pembelajaran penemuan. Langkah-langkahnya yaitu melakukan kegiatan tertentu dan melihat hasilnya, memahami kasus, penarikan kesimpulan umum, dan menerapkan prinsip-prinsip yang diperoleh dalam situasi baru dan mengantisipasinya dengan hasil. Demikian penjelasan dan presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.